Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah merupakan pertemuan kita yang kedua dalam pembahasan surat atau tafsir surat Al-Fatihah. Pembahasan kita terakhir pada pertemuan yang pertama tentang apa itu? Nah, yang mana? Keutamaan yang mana? Surat Al-Fatihah sebagai obat. Saat itu kita sampai mana tuh? Masalah apa? Masalah ruqyah. Ada apa dengan ruqyah? Saat itu kita janjikan kita akan membahas suatu permasalahan penting. Apa itu? Hah? Amleng temen? Adem. Apa coba? Hah? Saat itu kita menyampaikan keutamaan yang ketiga dari berbagai macam keutamaan surat Al-Fatihah, dan keutamaan itu adalah surat Al-Fatihah merupakan obat. Dan saat itu kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai obat. Kisah tentang para sahabat yang singgah di suatu kampung di mana kepala desanya apa? Tersengat binatang berbisa sampai nggak bisa bangun. Udah dicari obat banyak, berbagai macam cara, nggak sembuh-sembuh juga. Tahu-tahu ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dan membacakan apa? Surat Al-Fatihah. Begitu dibacakan surat Al-Fatihah langsung apa? Langsung sembuh sedia kala. Seakan-akan tidak terkena apa-apa sebelumnya. Kemarin kita singgung sedemikian dahsyatnya pengaruh surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh siapa? Oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Timbul pertanyaan dalam diri kita, pernahkah kita mencoba, kemudian kita coba, kita baca. Di hadapan kita enggak apa? Enggak sembuh-sembuh. Ini yang salah siapa ini? Apakah yang salah Al-Fatihahnya atau kitanya atau orang yang diobati? Siapa yang salah? Inilah yang kita janjikan kemarin akan kita bahas pada hari ini. Imam Ibnul Qayyim beliau bercerita, hadis ini, setelah membawakan hadis ini di dalam muqaddimah bukunya yang sangat fenomenal, yaitu buku Ad-Da'u wad-Dawa, obat, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah telah memberikan dampak yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang tersengat dengan binatang berbisa itu langsung sembuh sedia kala.
Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim, surat Al-Fatihah adalah merupakan obat yang paling mudah. Perlu ke apotek enggak? Perlu ke apotek enggak mau beli surat Al-Fatihah? Enggak perlu kan? Perlu ke dokter enggak supaya kita dapat resep baca surat Al-Fatihah? Perlu enggak? Enggak perlu. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah obat yang sangat mudah. Andaikan seorang hamba bisa menggunakan obat ini dengan baik, niscaya dia akan mendapatkan dampak yang menakjubkan berupa kesembuhan. Kemudian Ibnu Qayyim bercerita, saya pernah tinggal di kota Mekah untuk beberapa saat. Ketika saya tinggal di sana, saya menderita beberapa macam penyakit. Dan saya tidak menemukan dokter, obat pun tidak saya temukan. Akhirnya saya teringat hadis ini dan saya mengobati penyakit yang saya derita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Luar biasa kata beliau. Setiap saya menderita penyakit dan saya baca surat Al-Fatihah, selalu penyakit saya apa? Hilang tanpa bekas. Kemudian saya ceritakan pengalaman saya ini kepada orang-orang yang sedang menderita sakit. Dan menakjubkan, banyak sekali di antara mereka yang segera sembuh ketika dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Namun kata beliau, ada satu hal yang perlu dicermati oleh kita semua. Al-Fatihah, Al-Quran, doa, zikir, yang lainnya, pada dasarnya manjur. Ya. Jadi surat Al-Fatihahnya itu manjur. Tapi untuk mendatangkan manfaat dari surat Al-Fatihah diperlukan kesiapan orang yang diobati, dan juga diperlukan kekuatan pengaruh orang yang mengobati. Berapa hal diperlukan? Dua, dari dua sisi ya. Orang yang diobati dan orang yang apa? Yang mengobati. Orang yang diobati diperlukan apa? Kesiapan untuk menerima obat tersebut. Sedangkan orang yang mengobati diperlukan darinya apa? Kekuatan pengaruh. Andaikan suatu saat ada orang yang diobati dengan surat Al-Fatihah atau dengan zikir atau dengan ruqyah, tapi orang itu nggak sembuh, bisa jadi karena apa? Karena ketidaksiapan orang yang diobati, atau bisa jadi karena orang yang mengobati tidak memiliki kekuatan pengaruh yang mencukupi, atau bisa jadi karena kata beliau, bisa jadi karena faktor yang ketiga, yaitu faktor eksternal yang sangat kuat yang menghalangi bisa berpengaruhnya obat tersebut dalam tubuh orang yang diobati. Kata beliau, persis seperti obat biasa, obat penyakit. Sekarang setiap dokter memberikan resep, nih minum obat ini. Secara ilmu kedokteran betul, penyakitnya A, obatnya B, tapi apa mesti sembuh? Mesti sembuh nggak? Nggak mesti sembuh. Kenapa? Obatnya yang salah? Enggak. Sesuai dengan aturan sudah benar. Obat A, dalam kamus disebutkan, kamus kedokteran, kalau penyakitnya mumet, minumnya apa? Bodrek. Mungkin ya. Kok sudah minum bodrek 2, 3, 4 nggak sembuh-sembuh? Kenapa? Bisa jadi karena anatomi tubuh kita nggak cocok dengan apa? Dengan obat tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim. Begitu pula surat Al-Fatihah dan zikir-zikir yang lainnya. Memerlukan kesiapan dari orang yang diobati. Ketika dia diobati dengan surat Al-Fatihah, dia siap nggak? Yakin nggak bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah merupakan obat? Kalau dia cuma jajal lah. Apa? Jajal. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, akhirnya apa? Jeres apa? Marilah nganggo apa? Surat Al-Fatihah. Jeres apa? Cuma apa? Cuma coba-coba saja. Berarti dia tidak ada keyakinan 100% bahwasanya surat Al-Fatihah adalah merupakan obat. Orang-orang yang seperti ini bisa jadi nggak sembuh. Karena apa? Karena tidak memiliki kesiapan jiwa untuk menerima obat tersebut. Begitu pula orang yang mengobati.
Orang yang mengobati dia harus memiliki pengaruh yang kuat. Apa maksudnya? Maksudnya apa pengaruh yang kuat? Orangnya harus sakti, mandraguna. Iya. Bukan. Maksudnya adalah orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengumpamakan Al-Quran itu adalah dengan golok, dengan golok yang sangat tajam. Kalau misalnya golok ini dipegang sama anak kecil umur 3 tahun, bisa buat nyembelih kambing? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang salah siapanya? Goloknya? Bukan. Yang salah bukan goloknya, tapi yang salah apa? Yang salah adalah orang yang memakainya. Begitu pula surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah zatnya itu manjur. Tapi siapa yang membaca? Yang membaca siapa? Yang membaca adalah orang yang beriman. Orang yang rajin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang membaca adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kalau misalnya yang membaca ini, maka kita akan mendapatkan dampak yang luar biasa dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau yang baca kayak kita-kita ini, sing sholatnya sih bolong-bolong baik, kemudian banyak maksiatnya, ya gak usah kaget kalau misalnya sudah kita bacakan 3 kali, 4 kali, 10 kali kok orang mari-mari. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa, tidak. Ini adalah merupakan motivasi untuk kita semua agar memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya bacaan kita apa? Manjur. Ini adalah sekedar penyambung apa yang sudah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Pada pengajian yang telah lalu kita menjanjikan 3 keutamaan surat Al-Fatihah, dan ini sudah kita sampaikan 3-3-nya. Namun saya ingin menambahkan 1 bonus, yaitu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, dan ini insya Allah keutamaan yang andaikan kita memahaminya, kita akan merasakan perubahan dalam diri kita. Keutamaan yang keempat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan dialog. Merupakan apa? Dialog antara hamba dengan Rabb-nya. Surat Al-Fatihah adalah merupakan dialog antara hamba dengan Rabb-nya. Andaikan kita meresapi makna ini, kita akan dapatkan perubahan dalam sholat kita. Kita sering membaca surat Al-Fatihah dan kita tidak sadar bahwasanya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita membawakan satu ayat, Allah akan menjawab ayat tersebut dengan firman-Nya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku membagi salat atau surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, antara diriku dan antara hambaku. Surat Al-Fatihah dibagi menjadi berapa? 2. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk siapa? Untuk hambanya. Wa li'abdi ma sa'al. Dan hambaku akan diberikan permohonannya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ketika kita mengatakan ayat ini, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, detik itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika kita mengucapkan
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan diriku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Dan seandainya kita membaca ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini adalah merupakan urusan antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan kuberi apa yang dia minta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, seandainya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza li'abdi, inilah hak hambaku. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah aku jalan yang lurus, Allah menjawab, hadza li'abdi, inilah hak hambaku. Wa li'abdi ma sa'al, dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta olehnya. Ini adalah merupakan bincang-bincang antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar bacaan orang yang sholat. Dan setiap hambanya bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah, setiap kalimat dijawab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang tersisa. Ayat pertama dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kedua dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ketiga sampai ayat ketujuh semuanya dijawab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Andaikan kita meresapi makna ini di dalam jiwa kita dan kita mencoba untuk merasakannya, niscaya kita akan mendapatkan nikmatnya bermunajat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Setiap kita dirundung masalah, kita cepat dan bergegas lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadu kepada Allah akan masalah kita. Kita memohon bantuan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita meminta pertolongan Allah, limpahan kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala dan curahan ampunannya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dirundung dengan masalah, beliau langsung apa? Langsung apa? Langsung apa? Langsung sholat. Kalau lagi ada masalah, Nabi ngapain? Hah? Sholat. Kalau kita ada masalah, ngapain? Hah? Kalau lagi masalah apa? Tidur. Hah? Ada yang kalau lagi ada masalah tidur. Ada lagi? Kalau kita lagi ada masalah apa? Apa? Pergi kemana? Kasihan kadang-kadang kalau ada orang yang kalau ditimpa masalah yang jadi korban itu anak dan istri, jadi sansak hidup. Hah? Lagi ada masalah di kantor, dibawa ke rumah. Istri yang jadi apa? Yang jadi korban. Ada yang lebih parah lagi ada masalah malah perginya kemana? Ke dukun.
Ini bukan akhlak seorang muslim ya. Lagi ada masalah kok malah perginya ke dukun. Nabi SAW setiap ada masalah beliau langsung sholat. Kenapa? Karena ketika sholat dia bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW ketika waktu sholat fardu datang, beliau SAW bersabda, "Qum ya Bilal." Wahai Bilal, berdirilah kamu. Lantunkanlah azan. Fa'arihna bis salah. Tenangkanlah kami. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi SAW begitu masuk waktu azan, langsung beliau berkata, "Qum ya Bilal, wahai Bilal, berdiri segera, lantunkan azan. Kami sudah tidak sabar, ingin mendapatkan ketenangan dengan sholat." Kita sudah merasakan ketenangan dengan sholat? Atau justru kalau kita sholat rasanya kok suwe temen jadi imamnya orang rampung-rampung? Iya, gitu. Nabi SAW tidak. Nabi SAW merasa tenang ketika sholat. Kenapa? Karena dia terlepas dari urusan-urusan dunia yang melelahkan. Itulah hiburan orang yang beriman. Hiburannya orang yang beriman adalah sholat. Kenapa? Ketika dia sholat, dia merasakan ketenteraman dan ketenangan batin yang luar biasa. Yang tidak didapatkan dengan mendengarkan lagu atau mendengarkan musik atau dengan main kartu atau dengan main gitar. Tidak dia dapatkan dari itu semua. Tapi hiburannya orang yang beriman adalah dengan sholat. Kenapa? Karena ketika dia sedang sholat, dia merasa sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa ketika sholat kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah banyak di antara kita yang sholat hanya karena apa? Hanya karena tuntutan mertua. Tuntutan apa? Mertua. Wah, nanti kalau misalnya saya nggak sholat, nanti saya dimarahi sama mertua saya. Atau mungkin karena tuntutan atasan kita yang kebetulan atasannya itu rajin beribadah. Karena kita ingin segera naik apa? Naik pangkat atau naik jabatan, maka kita menampakkan kepada petinggi kita atau kepada atasan kita bahwasanya kita adalah orang yang rajin sholat. Andaikan ini mustahil kita akan mendapatkan kenikmatan sholat. Sudahkah kita merasakan nikmatnya sholat? Andaikan kita belum merasakan nikmatnya sholat, maka salah satu caranya adalah dengan meresapi bahwasanya surat Al-Fatihah adalah merupakan dialog. Antara siapa? Antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Maka coba ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca ayat per ayat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Kita rasakan Allah menjawab ucapan kita. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, berhentilah sejenak. Kita resapi Allah sedang menjawab ucapan kita. Dari awal sampai akhir kita rasakan seperti itu. Makanya Nabi SAW bacaan sholatnya adalah ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Kenapa? Karena sedang meresapi, menghayati makna yang digandung oleh ayat-ayat tersebut. Kalau bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai ngos-ngosan. Kapan kita akan meresapi makna yang dikandung dalam surat tersebut? Ya, ini adalah keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang keempat dari surat Al-Fatihah. Dengan ini kita selesai poin pembahasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Berikutnya, poin pembahasan berikutnya adalah surat Al-Fatihah Makkiyah atau Madaniyah. Surat Al-Fatihah Makkiyah atau Madaniyah.
Makkiyah artinya apa? Turun di Mekah. Madaniyah artinya apa? Turun di Madinah. Hah? Surat Al-Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Makkiyah, turun di Mekah. Yakin? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan sebagian turun di Mekah, sebagian turun di mana? Di Madinah. Berarti ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Namun pendapat yang paling kuat, dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 87. Di dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan ingatlah, kami telah mengaruniakan kepadamu surat yang isinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung. Dan ingatlah wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu 7 ayat, surat yang isinya 7 ayat dan dibaca berulang-ulang. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita telah diberi surat Al-Fatihah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya duluan mana turunnya? Surat Al-Hijr atau Al-Fatihah dulu? Al-Fatihah dulu, karena dalam surat Al-Hijr Allah mengingatkan telah diturunkan apa? Surat Al-Fatihah. Berarti lebih dulu surat apa? Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Hijr itu adalah Makkiyah. Surat Al-Hijr apa? Makkiyah. Berarti surat Al-Fatihah sebelumnya juga apa? Juga Makkiyah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah Makkiyah, di manakah diturunkan hukum wajibnya salat? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah apa di Mekah? Temenan gitu. Di Madinah apa di Mekah ini? Ada 2 pendapat nih di Masjid Agung ini. Hah? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasannya surat Al-Fatihah turunnya itu di Mekah. Ijma. Hah? Pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, kita tahu bahwasannya salah satu rukun salat apa? Membaca surat Al-Fatihah. Andaikan salat itu diwajibkan di Mekah, sedangkan rukun dari salat adalah membaca surat Al-Fatihah, berarti surat Al-Fatihah sudah diturunkan di mana? Di Mekah. Kalau misalnya rukunnya belum diturunkan, seorang akan membaca apa ketika salat? Dan tidak pernah diriwayatkan bahwasannya kaum muslimin pernah sholat tanpa membaca surat apa? Al-Fatihah. Ini dalil yang kedua. Jadi intinya surat Al-Fatihah itu adalah Makkiyah atau diturunkan di mana? Di Mekah. Pembahasan berikutnya, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat? 7. Mantap. Mantap, 7 ayat. Ya. Ini ijma. Ya, ijma. Para ulama sepakat bahwasannya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ijma itu dinukil oleh Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Qurtubi. Kesepakatan. Ijma itu artinya adalah kesepakatan, konsensus. Tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ijma bahwasanya Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ayat yang ke-7 itu apa? Amin. Enggak ada pendapat ulama yang mengatakan ayat ke-7 amin. Ayat ke-7 apa? Ada 2 pendapat. Apa?
Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh, ya. Ayat yang ketujuh. Ayat yang keenam apa? Hah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat yang keenam. Loh, berarti ayat yang kesatunya apa? Yo, kalau bismillah jadinya 8 toh. Ayat yang pertamanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pendapat yang pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim enggak masuk dalam apa? Dalam ayat surat Al-Fatihah. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi saya ulangi ya. Ayat yang pertama apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, ketiga, keempat, kelima sudah ma'ruf. Yang keenam adalah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim titik. Ayat keenam. Ayat ketujuh apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat. Ayat yang keberapa? Ketujuh. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang tafsir basmalah, ya, pembahasan tentang tafsir basmalah dan bisa dirujuk di sana. Makanya kalau misalnya kita buka Al-Qur'an, kita akan dapatkan kebanyakan Al-Qur'an di Indonesia di belakang Bismillahirrahmanirrahim ada bunderan, kemudian ada angka berapa? 1. Berarti ayat pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Ini pembahasan surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Jawabannya dari berapa ayat? 7 ayat. Ijma. 7 ayat ijma. Cuman mereka berbeda pendapat mana ayat yang ke-7. Kemudian pembahasan yang terakhir pada malam hari ini adalah kandungan umum surat Al-Fatihah. Kandungan umum surat Al-Fatihah. Masih ingat nggak ketika kita membahas tentang nama-nama surat Al-Fatihah? Salah satu namanya adalah Al-Qur'anul Azim. Salah satu namanya adalah Al-Qur'anul Azim. Masih ada yang ingat nggak kenapa kok surat Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Azim? Nek padane wong semene ora nasing bisa kebangetan. Kan. Karena mengandung semua ilmu Al-Qur'an. Karena surat Al-Fatihah mengandung semua ilmu Al-Quran. Dan saat itu kita jelaskan bahwasannya isi dari Al-Quran secara global bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Satu apa? Tauhid. Yang kedua apa? Hukum fikih. Yang ketiga apa? Nasihat. Masya Allah. Jeneng bisa maca ya? Ya, 3. Apa? Tauhid, hukum fikih, kemudian apa? Kemudian nasihat. Nah, sekarang kita akan kupas surat Al-Fatihah ini kandungannya secara umum berdasarkan 3 hal ini. Kenapa kita nggak langsung masuk ke dalam rincian tafsir masing-masing ayat? Kenapa kita perlu mengetahui gambaran umum dulu? Jawabannya, ketika seorang hamba sudah mengetahui garis besar isi dari suatu surat, kandungannya apa, maka dia akan sangat terbantu ketika dia mempelajari makna terperinci masing-masing ayat. Kenapa? Karena dia sudah punya pondasi. Beda dengan orang yang apa? Orang yang langsung terjun bebas.
Masuk ke mana? Tafsir masing-masing ayat. Beda. Kalau orang sudah memiliki gambaran global tentang isi dari surat yang akan dia baca, oh isinya ini. Kemudian dia masuk ke dalam perinciannya, dia akan sangat terbantu untuk memahami isi rinci dari surat tersebut. Kenapa? Karena dia sudah punya gambaran. Oh, isinya ini secara global ini. Maka kita usahakan ya, setiap membahas suatu ayat atau suatu surat, kita akan dahului dengan apa? Dengan kandungan umum surat, setiap surat tersebut. Berdasarkan pembagian isi dari isi dari Al-Quran menjadi 3, tauhid, hukum fikih dan apa? Dan nasihat. Kita akan bagi kandungan umum surat Al-Fatihah menjadi 3 juga. Yang pertama adalah kandungan tauhid. Kandungan tauhid di dalam surat Al-Fatihah di antaranya adalah pujian terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat keberapa itu? Kedua, tok. Ketiga, tok. Keempat. Kedua, ketiga, keempat. Apa kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kepada siapa? Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, pujian kepada Allah. Maliki Yaumiddin, juga pengagungan terhadap Allah. Sudah? Kemudian di antara kandungan tauhid adalah kita berusaha mengenal siapakah Allah. Dari mana kita bisa mengenal siapakah Allah? Dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam apa? Di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah jelaskan makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ingat? Ar-Rahman apa? Zat yang kasih sayangnya mencakup seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim, zat yang kasih sayangnya khusus untuk kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Dengan seperti kita mengenal siapakah Allah, dan inilah inti dari tauhid. Salah satu dari inti tauhid adalah kita mengenal siapakah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu kita memasuki ayat berikutnya. Allah memiliki nama Rabbul Alamin. Apa artinya? Penguasa alam semesta. Rabb alam semesta. Dunia seisinya, langit seisinya adalah dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita meresapi makna ini, kita akan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah merupakan penguasa Rabb semesta alam. Langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Terus habis itu apa? Maliki Yaumiddin. Salah satu nama Allah adalah Al-Malik atau Al-Malik. Artinya apa? Raja. Raja hari pembalasan. Di antara kandungan tauhid juga adalah terdapat di dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah intinya tauhid, di mana kita diajari sama Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mengikhlaskan atau memurnikan seluruh ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kandungan apa? Tauhid. Sudah? Kandungan hukum fikih. Di mana tuh? Coba mari kita berpikir bersama. Di mana terdapat kandungan fikih dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Dari sisi mana kandungan fikihnya itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mana? Niat. Apa? Niat. Setiap ibadah mesti ada apanya? Ada niatnya. Orang mau sholat, orang mau wudhu, pembahasan pertama kali apa? Niat.
Jadi di sini Allah sedang berbicara niat setiap ibadah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maksudnya apa? Niat seluruh ibadah yang ada dalam hati adalah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum apa? Hukum fikih yang dikandung oleh apa? Oleh surat Al-Fatihah. Sudah, yang ketiga, kandungan nasihat. Kandungan nasihat di mana ini? Ayat yang mana? Belum, nanti dulu. Itu terakhir itu, siratal ladzina an'amta. Sebelum itu masih ada lagi. Ihdinas sirat masih ada sebelumnya. Nyerah. Nasihat akan adanya hari pertanggungjawaban akan amalan kita. Di mana? Maliki yaumiddin. Jadi secara tidak langsung ketika Allah mengatakan bahwasanya Dia adalah merupakan raja hari pembalasan, secara tidak langsung ini mengingatkan kepada kita bahwasanya akan ada hari pembalasan di mana kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Maka siap-siaplah. Golet sangu sing apa? Sing akeh. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua. Baru masuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Motivasi agar kita meniti jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang saleh. Nasihat kedua. Nasihat yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Peringatan dari jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang, dua golongan yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan orang-orang yang sesat. Sampai di sini selesai pengajian kita hari ini. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, silahkan. Bagaimana hukum menghadiahkan surat Al-Fatihah akan kita bahas pada akhir pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Kau rampung kabeh ya, baru kita bahas masalah ini. Nah, baru kita bahas masalah ini. Jadi jangan tergesa-gesa. Ada yang lain? Ya. Iya. Nah, salat sunnah. Nah, salat sunnah. Seandainya saat itu berhadapan dengan salat wajib, ya salat wajib. Seandainya berhadapan dengan salat sunnah, ya salat sunnah. Pagi hari ya salat duha, malam hari ya salat apa? Salat tahajud atau salat mutlak. Ada salat sunnah mutlak. Ya. Ada salat sunnah mutlak. Asalkan tidak di saat waktu-waktu yang apa? Waktu-waktu yang terlarang. Asalkan tidak di saat waktu-waktu yang terlarang. Silahkan, ada lagi. Ya, bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berkata, seandainya kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah akan berkata, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ketika kita mengucapkan, wahai Rabbi, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, Allah akan menjawab, ini adalah hak hambaku dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta. Artinya doa kita akan dikabulkan. Kenapa kok masih banyak orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tapi kok masih apa? Gak lurus-lurus, masih apa? Masih belok-belok saja. Kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah setiap doa terkadang ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Dan faktor-faktor yang menghalangi terkabulnya doa itu banyak. Satu,
Orang temenan, tidak khusyuk ketika apa? Ketika berdoa. Ihdinas siratal mustaqim dibaca sambil lalu, tidak diresapi apa maknanya. Ketika ditanya, "Mas, apa artinya ihdinas siratal mustaqim?" Apa ya? Belum. Gimana mau dikabulkan? Dia tidak tahu apa yang dia minta. Dia tidak paham apa yang dia minta. Bagaimana akan dikabulkan? Satu. Yang kedua, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Nah, ini adalah merupakan penghalang, salah satu penghalang yang terbesar yang menghalangi seorang hamba dari terkabulnya doa. Makanya disebutkan dalam satu hadis yang sahih, ketika ada salah seorang yang mengadahkan tangannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon, terdengar suara, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa anna yustajabu lah. Hambaku ini makanannya haram, minumannya haram, dan dia diberi makan dengan barang yang haram. Pakaiannya juga haram. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan dikabulkan doanya? Nah, makanan yang haram itu bukan hanya daging babi. Makanan yang haram itu bisa jadi daging sapi. Tapi dibeli pakai duit hasil korupsi. Hah? Makanan minuman yang haram itu bukan hanya whisky. Tapi bisa jadi wedang kopi. Itu haram. Kenapa? Karena belinya pakai duit hasil kolusi. Pakaian yang haram itu tidak mesti sutra buat kaum laki-laki, tapi bisa jadi adalah apa? Pakaian yang halal, tapi dibelinya pakai duit hasil bunga, atau hasil nyogok, atau hasil apa saja. Orang-orang yang seperti ini sangat jauh panggang dari apinya. Maka kalau misalnya kita berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan? Coba dikoreksi, pakaian kita duitnya dari mana, minuman kita duitnya dari mana, makanan kita duitnya dari mana. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Apa yang baik itu sumbernya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah.